Mohon maaf Son, kali ini kamu yang jadi minoritas. Dari dulu saya minoritas. Iya benar juga. Ditambah lagi sekarang. Iya. Ya, ada 2 koko di sini. Siapa? Emang satu sih? Hitam-hitam gini juga koko. Oh iya. Koko hitam, koko putih. Karena ada koko putih di sini, mari kita nyanyikan dulu. Ini ada sebuah lagu dari Cici. Mau kalau mau ikut nyanyi jangan ya. Lagu ini buat Romo juga. Oke. 你问我爱你有 Astaji. 多深，我爱你有几分？我的真也真，我的爱也真，也两代表我的心。Ref ya. Wow. 静静的一个吻，一直打动我的心。 Translation is here. 深深的一段情， Cuan Ki. 我的念到如今。Bareng-bareng semuanya nyanyi. 你问，哎我爱你有 Gak ngerti gua katanya. 多深，我爱 Menantang leluhur itu, Bang. 你有几分？你只想一闪，你一看一看，也两代表我的心。 Wow. Lagu Luar yang biasa. dibawakan oleh Bibilung dan Yoko. Wah, luar biasa. Siapa yang itu mah itu Membuatku pilu. kan? Oke, hari ini spesial banget. Pertama kita mau pamer medali emas yang kami dapatkan. Dadakan. Bener loh minumnya keren loh hari ini. Betul. Dan kita nggak sendiri, kalau tadi Nodi udah bilang ada salah satu tamu kita disapa Koko. Ah, betul. Waduh. Tapi dia seorang Romo. Jadi kalau digabungin Romo Koko. Romo Koko. Makasih. Aira de Romo Kokomo. Koko kalau itu. Tapi betul, siapa tahu memang dia Iya. sebenarnya bukan seorang Chinese tapi seorang Japanese. Bisa jadi. Mungkin juga. Kita tanya aja. Nama lengkapnya adalah Koko Ronotomo, ya kan? Bukan. Momoro Montomo. Itu lebih Pastur Koko sapaannya. Pastur Koko. Tapi nama aslinya siapa Pastur? Saya Romo Albertus Joni, SCY. Jadi sungguh-sungguh Romo. Kalau hanya lihat wajahnya mungkin Anda melihat salesman asuransi. Oh, gue pikir ini sales properti. Itu dia. Iya. Tadi saya Domisili mau di mana nih Romo nih? Apa? Domisili di mana? Saya berkarya di Provincial SCY Palembang. Dan datang di Keuskupan Bandung ini dalam salah satu acara yang diadakan oleh KPPK Santo Yusuf. Ya. Oh, dan kebetulan lagi di Bandung kita culik ke rumah Noni. Betul. Dan akan lebih nyaman kalau kita memulai episode ini dengan doa. Wah, Romo Koko. ternyata betul ini podcast anak-anak Iya. terang ini ya. Luar biasa. Terang dong, ini ada Terang dua yang bersinar banget nih. ya. Dari 4 tahun ini episode pertama yang ada doa. Ayo. Doa on air lagi ya. Silakan, Mo. Ikut mendengarkan, Iya. mari kita satu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maharahim, kami bersyukur untuk kasih yang tak bersyarat. Kami bersyukur karena kami boleh Kau ciptakan dengan begitu indah, mulia, dan berharga. Semoga kami menyadari martabat kami sebagai anak-anak terang. Sehingga kemanapun kami pergi, kami hanya bisa bersaksi bahwa Engkau Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sayang pada kami. Dan semoga Tuhan percakapan rohani kami pada hari ini boleh menginspirasi banyak jiwa yang merindukan Engkau, dan boleh juga menjadi undangan untuk mengenal Yesus Putramu secara lebih dekat, lebih intim, lebih hangat.
Kami mohon semua ini demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kok nggak bikin tanda salib sih? Pandel loh. Oh iya. Kalau gue bikin malah aneh dong. Iya benar juga. Iya benar juga. Iya. Nanti kenapa sih Sony? Enggak, kan ada umat yang mungkin baru nonton. Iya. Luar Kok biasa, Sony nggak ya. bikin? Setelah 4 tahun baru nonton, kita kemana aja? Oh, Sony ini Protestan ternyata ya. Betul. Iya. Istri Dia saya hafal banget sama ayat. Enggak semua. Jangan gitu, itu disclaimer yang bikin saya deg-degan. Nanti Iya. ditanya jadinya sampai enggak, bagus kok, bagus. Hafal Iya. pada ayat itu penting untuk Ada tapinya pertumbuhan iman. Ada tapinya dong. Tidak menjamin keselamatan. Not, lu mengenal Pastor Koko ini pertama dari mana sih? TikTok. Dari TikTok. TikTok dan Instagram Reels banyak banget. Mbak memang punya akun? Memang punya akun sosmed? Iya. TikTok dan Instagram. Terus TikTok Romo Koko, Instagram Romo Koko, YouTube Romo Koko. Woi. apa yang lo ingat pertama kali pas ngelihat di sosmed dari Romo Koko? Yang saya ingat. Nah, bukan ketawanya. Ketawanya. Konten ketawanya. Sumpah. Oh gitu. Karena ini ketawanya ini sangat-sangat khas. Tapi juga relevan dengan pembahasan yang dibahas sebelumnya. Oh. Kayak contoh tadi, hafal ayat boleh, tapi tidak menjamin keselamatan. Keselamatan. Tuh kan? Dan ini kalau Romo Koko tengah malam ketawa, gua ngeri. Mau ngerasa itu jadi trademark ketawa seorang Romo Koko? Iya, itu apa? Ada uskup yang menegur saya, Romo John, ketawanya jangan seperti kuntilanak. Lalu saya bilang sama Bapak Uskupnya, Monsinyur, kita ini sudah tidak menikah, kita tidak merokok, minum pun kadang-kadang kalau diberi umat. Iya. Masa ketawa juga nggak boleh? Ke laut aja. Dan ini kan alami ya ketawa seorang Pastor Iya, Koko seperti iya. ini. Ketawanya orang tertekan. Jadi Ikut sedih loh, mau ikut sedih loh. ceritanya waktu Iya. waktu Romo masih dalam kandungan mama, mau dilahirkan. Embrio ya, masih embrio. Ya udah jadi. Oh, udah Ge. jadi. Embrio udah jadi. Embrio ketika masih Iya, utek-utekan, kirain, masih kirain, uget-uget iya. ya kan. Jadi waktu sudah mau dilahirkan, saya susah sekali keluar ternyata ya, karena mami saya waktu itu lihat Kebunku lihat penuh dengan mau jadi nyanyi. lihat kucing hitam. Kucing? Kucing hitam jadi dari jendela itu Iya. lompat ke bawah tempat tidurnya mama saya. Oke. Mama saya mau usir karena dia lihat ke bawah tapi kucingnya nggak ada. Terus? Ketika kucingnya menghilang tanpa jejak, lalu mulai terdengar suara kik 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 kik. Kebetulan itu rumah sakit yang cukup angker kali ya. Jadi Terus? ya saya antara mau keluar nggak mau keluar, nggak mau keluar mau keluar gitu ya. Terus nenek saya mengambil air suci di gereja, lalu diusap-usap, baru saya mau keluar setelah 3 hari. 3 hari? Iya, jadi mami saya luar biasa ya, mami, cintaku padamu Mantap. luar biasa. Setelah bukaan 20 ya? Itu kebukaan keberapa itu ya? 3 hari, Udah coy. megap-megap itu ya. Terus begitu keluar langsung Begitu keluar hihi. langsung Mau masa kecilnya dihabiskan di mana sih? Mo? saya lahir di mana sih? lahir di kota Jambi dan kemudian besar di kota Tanjung Karang, Lampung. Oke. Sampai saya SD, kemudian pindah lagi ke Jambi. Oke. Karena orang tua pindah profesi, pindah pekerjaan. Oke. Masuk seminarinya di Palembang. Seminari tinggi Santo atau- Paulus Palembang, Seminari Menengah Santo Paulus menengah. Palembang. Jadi selepas SMP saya masuk ke SMA di seminari. Oke, di Palembang Di ini Palembang, Palembang, Kota Pempek, Kota Pempek. Ah, betul. Namanya tuh pempek apa ya, banyak banget ya. mereknya. Ada Candy yang paling tahu kita. Oh iya Candy, betul. Nah, Endorse. bukan. Ada lala, saya juga tahu ada lala. Ada pempek lala. Oh, iya. Kalau di Gak apa-apa, Bandung kita ramah. sengaja sebutin. Oh, Kenapa? iya, ya. Biar masuk. Oh, Biar masuk. Ya, Ya, nomornya siapa ada di tahu. bawah ya, Bapak Ibu. Oke, masa kecilnya berarti seorang Pastor Koko ini seperti apa sih? Apa karakter apa yang paling kuat dari masa kecil seorang Pastor Koko? Wah, ini emang anaknya nih lincah kah atau talkative kah atau seperti apa sih Pastor Koko tuh? Biasa aja seperti anak-anak Cindo yang lain, hanya sekolah, les,
Sekolah, les, rumah, sekolah, les, rumah. Tidurnya kapan, Mo? Tidur itu ada nah, bagiannya, itu ya. masalahnya Pas ada di sekolah, bagiannya kan? pas di sekolah itu. Kok lu tahu ya? Luar biasa. Walaupun dia bukan Cindo ya, tapi dia tahu. Iya, sama karena kita sama Mo. Sama Di ya, sekolah tuh sama tidur. ya di tidur. Jadi saya sangat biasa aja seperti anak-anak yang lain, tumbuh besar, main sedikit sana sini, tapi tidak banyak pergaulan. Oke. Karena fokusnya belajar. Jadi dari kecil saya Rajin. wah memang dituntut untuk jadi Juara. juara. Emang cita-cita apa Mo dulu? Nah iya pengen tahu. Dah. Waduh, nah ini cita-cita saya dulu pengen jadi dokter Tuh. awalnya. Soalnya kalau angkatan-angkatan yang Kita, lahir 70-80, cita-cita itu cuma 3. Dokter, insinyur, arsitek. Iya, pilot. Oh pilot 4. Pilot kadang. Pilot ya. Pilot. Jadi saya dulu pengen jadi dokter ya Dokter. karena ya seneng aja liatnya ya, dan mama selalu cerita itu dokter itu suka menolong, membantu seperti itu ya. Tapi setelah baru-baru ini kita dengar banyak bullying di dunia kedokteran di Indonesia. Ups, Ngeri. kemana apa temanya? Faktanya ada. Faktanya memang Faktanya demikian. ada. Betul. Sorry para dokter, apa-apa. bertobatlah. Itu. Terus merasakan panggilan itu kapan Mo? Maksudnya awal, yang nggak membuat harusnya langsung gitu. nih. Saya waktu kelas 2, kelas 3 SD, ya kelas 2, kelas 3 SD sebelum komuni pertama yang jelas saya itu mau cicip rasa hosti karena penasaran banget. Itu belum komuni pertama Belum padahal. komuni Oke. pertama. Jadi saya ikut maju bersama mama saya. Ketika mama saya sambut komuni, saya lompat. Lompat pengen merebut hosti. Jadi hostinya hampir jatuh dong ya. Oke. Tubuh Kristus hampir jatuh. Jadi mami saya karena sio macan. Saya dikeplak di depan altar. Lalu saya pulang ke tempat duduk itu sambil menangis. Nah di tempat duduk itu saya bilang sama salib Yesus yang gede di depan, Tuhan tunggu waktunya. Kalau saya gede nanti, saya akan makan roti yang gede dan minum dari cangkir emas itu. Sialnya Tuhan mendengar doa saya. Tapi itu memang menarik perhatian seorang Romo Koko dari dulu. Cawan Iya. emas yang Cawan. model gini kan Iya, warnanya kan Mo ya. gelas emas, Gelas roti, rotinya yang gede. Itu pastor minum apa sih di Iya, atas? makanya itu saya- menarik perhatian seorang Romo Menarik Koko. Padahal perhatian. tadi disclaimer di awal saya anak baik-baik. Itu hosti kenapa disamber Mo, kalau anak baik-baik? Ya, itu satu bentuk kebaikan. Satu Mana bentuk ada. kebaikan yang membuat saya jadi romo sekarang kan? Iya, betul. Membuat saya jadi pastor. Kalau enggak sih enggak akan jadi Romo nih Nggak kayaknya. akan jadi Tapi romo. saat itu merasa itu pertanda atau itu hanya emosi sesaat yang awas nih. hanya emosi sesaat lalu kemudian bertumbuh sebagaimana banyak panggilan yang lain. Saya ikut Miss Dinar setelah komuni pertama. Oke. Saya jadi kenal para pastor yang sangat ramah, para pastor SCY, Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Kebetulan nggak ada di Bandung. SCY bukan singkatan Serikat Cowok Jomblo, apalagi suka cari janda. Jadi Kaget sendiri bahasa kita. Latin Congregatio Sacerdotum a Sacro Cor Dei Jesu. Ulangi. Congregatio Kongregatio Sacerdotum Sacerdotum a Sacro a Sacro Cor Dei Corde Jesu. Yesus. Kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Kalau mau diulang back aja nih. Ya, rewind Bapak, aja. ini ada kok Dia baru 10 mau detik, ngomong. 10 detik, 10 detik. Nah, dapat tuh. Itu kayaknya jangan dijadiin juga Iya, tato. bahan tato. Jangan. Bahasa Latin. Jadi Oke. pastor-pastor SC di tempat saya sangat ramah, bruder-bruder, frater-fraternya sangat baik, menyapa kami, sering dikasih permen. Iya. Lalu saya berpikir, oh mungkin hidup seperti mereka. Mungkin seperti dokter juga, menolong banyak orang, membantu. Lalu saya mulai coba-coba tuh masuk ke, Anda tahu kan lemari yang ada kasula-kasula pakaian Iya, liturgi itu oke. yang warnanya macam-macam. Iya. Jadi saya masuk ke sana. Oh, sorry, lemari siapa ini, Mo? Lemarinya pastor-pastor itu yang di sakristi. Oh, Sakristi. oke. Makanya masuk ke Oke. sakristi kali-kali. Sakristi lu tahu nggak? Saya bersih-bersih kok di sana. Tahu ya, orang Enggak, bohong Protestan dia. tahu Bohong, sakristi bohong. hebat. Parah, Mo. Sakristi apa? Sakristi. Ada pertanyaan berikutnya. Enggak semua saya tahu. Jadi saya masuk nyelip-nyelip di baju-baju Iya. para pastor itu. Baik Emang banget bau, nih anak bau kecil. keringet sih, bau keringet memang bau keringet. Enggak usah di Belum musim laundry zaman Nggak dulu. usah di-mention. Nggak ada laundry. Bener. Jadi masuk dan saya merasa oh keren juga ya, keren juga, nggak kalah keren seperti Superman juga bentuknya Iya. itu. Jadi untuk engkau anak muda yang lagi rajin Miss Dinar, Iya. coba masuk
nyelip di antara kasula-kasula Romo itu ya. Nanti Anda bisa lihat dari aromanya berapa usia Romonya. Kalau dia sudah banyak hirup aroma minyak nyong-nyong yang minyak angin maksudnya, Betul, berarti dia benar. sudah cukup umur. Betul. Romo kalau pengakuan dosa kan saya sengaja memang nggak lihat wajah ya supaya Iya. saya nggak pernah tahu siapa Oke. yang ngaku dosa dan biasanya duduknya menyamping, apalagi telinga saya kehilangan pendengaran sebelah, jadi saya ya memberi penitensi kadang-kadang berdasarkan intuisi, insting dan berdasarkan aroma penciuman. Oh, gitu. Jadi kalau dia pakai parfumnya enggak nyengat, kalau parfumnya bagus, Segar, enak disegar gitu ya. fruity gitu. Ya cukup 2 kali salaman ya. tapi Kalau pakai cap kapak jalan salib. tapi tapi itu masalah pendengaran beneran apa adanya tuh. Iya. Genetik. Genetik. Oh, oke. Saya pikir tadi bercanda loh ya. Enggak. Enggak. Genetik. Telinga kanan berkurang sekian persen. Tapi genetik semua anak-anak dari keluarga kami, ya Oke, ini mengalami kondisi ini. ya. Ya, Oke. RB. RB itu Rada budek. Saya kira akan jadi bahasa ilmiah loh. Iya. Pakai gak expect ngomongnya. Jadi Iya. di Amerika saya dipanggil Father Watt gitu ya, karena Father Watt? iya Father Watt. Why? Romo Watt, Pastor Watt. Karena saya orang ngomong saya nggak dengar jelas. What? Father what? Father what? Father what? Father Watt. Nah, nyinggung tentang Amerika, memang gimana sampai bisa berangkat ke sana dalam hal apa nih, belajar Tugas atau memang apa nih? tugas dari Ordo atau gimana? Ya, tugas dari serikat. Dari serikat. Saya diutus untuk belajar filsafat di Marquette University. Shout out to Golden Eagle. Mantap. Shout out. Jadi saya kuliah di Marquette University, private Jesuit University di Midwest, di Milwaukee. Itu di tengah-tengah peternakan sapi. Karena state Wisconsin terkenal sebagai peternakan. peternakan, Ranch gitu ya. Berarti jadi koboi di sana ya. Waduh, cowboy overweight. Lebih tepat sapinya. Iya. Wild. Jadi Tapi gini. iya. Tapi itu di daerah Midwest, masih agak ke barat tapi bagian tengah. Berapa lama sana, Mo? Berapa lama? Saya sempat 4 tahun di sana. Wow. 4 tahun. Jadi berarti saya lumayan ngambil S2 philosophy, SOAP, Social Applied Philosophy. Saya penelitiannya banyak di digital ethics, etika digital. Wow. Ranah yang baru. Kemudian saya lanjut PhD programnya dengan ranah yang sama, digital ethics, Oke. hermeneutics. Kemudian waktu COVID Romo pulang. Oh. Saya pulang untuk break, tapi kemudian saya putuskan untuk stop. Jadi Kenapa? PhD-nya nggak selesai. Sama dong kayak lu. Sama. Jangan Iya, ditiru ya, Dek. Iya, Jangan ya, Dek. jangan. ya, Dek. Harus Oke. lulus ya, Dek ya. Ini profiling yang jadi kita lebih akrab dulu nih mengenal bahwa Romo Koko tuh ternyata di sebelum COVID berarti masih di US. Ya, Akhirnya setelah COVID menetap di Indonesia. Ya. Apa yang paling membedakan Mo umat di sana dan di sini setelah Romo belajar di sana dan kembali? Apa sih yang paling jomplang dari umat Katolik di US dan di Indonesia? Mo? Selain di Menurut sana Romo? bahasa Inggrisnya jago mereka. Iya. Mereka anak kecil udah pada jago loh. Iya loh. Dari kecil mau udah jago loh. Selain Aneh, itu apa? nggak les lagi. Mungkin bukan jomplang ya, mungkin it's just different approach ya. Culture? Enggak juga. Well, mungkin kalau di US sebagaimana Western Hemisphere yang lain, kita melihat suasana yang lebih mandiri. Jadi anak-anak sejak kecil itu diajarkan untuk berdikari. Oh, oke. Bayangin aja di target kok abis kamu high school you harus move out dari rumah orang tua. Yes. Sementara di timur seperti kita sampai udah nikah pun sebenarnya masih oke tinggal sama aja tinggal Asian sama mertua. value, Mo. Iya. Asian value kita. Mertua village pokoknya. Pondok Indah Iya. Mertua. Pondok Indah Benar. Mertua. Itu tenor 5-10 tahun udah deg-degan itu. Makanya jadi kalau di sana diajarkan dari kecil untuk berdikari. Sebetulnya itu aja. Tapi tentu saja bukannya tanpa apa ya, bukannya Dampak tanpa yang resiko, konsekuensi. bukannya tanpa dampak ya. Jadi ada kalanya
orang yang terbiasa berdikari lalu menjadi individualis. Oke. Jadi itu aja sebetulnya. Kaitannya dengan keimanan maksudnya, Mo. Apakah itu mempengaruhi keimanan seorang Katolik di sana dengan culture dan Ya, gaya berdikari itu sendiri? Ngaruh? misalnya kita di Indonesia maksud saya kita terbiasa dengan doa lingkungan. Oh. Ya. Kita Kan di sana ada neighborhood pray. Iya, Doa neighborhood pray. Biar Kok sama. beda bahasa? Apa bedanya neighborhood pray, doa lingkungan? Doa tetangga ini berhut mah tuh meureun. Kok pray sih pray? Kan doa lingkungan. Neighborhood pray. Neighborhood pray ya. Kalau iya. Benar juga ada ya juga nggak mau di sana, terjemahannya Mo? ya. Ada Bener gitu. terjemahannya. bener. ya, Kering jadi- tuh apa bahasa Inggrisnya, Mo, di sana? Apa nggak ada kering? Fellowship. 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 Ada fellowship. Ada Fellowship 2 Borromeus gitu ya, misalkan. RT 4 RT RW 2 gitu. Jadi ya di sana lebih sedikit kesempatan untuk berkumpul ya, berinteraksi. Karena individualisnya cukup tinggi ya di sana ya, Mo ya. Salah satunya berdikarinya itu tadi. Mungkin bukan individualis ya, tapi lebih budaya yang berbeda ya. Seolah-olah negatif padahal enggak juga menurut saya. Seperti di Indonesia kalau kita mau lihat jeleknya, kita nih bangsa yang sangat kepo bukan nih? Yes. Betul. Knowing every particular object. Exactly. Oke. Jadi sampai orang ganti sendal jepit merek apapun kita kadang-kadang Betul. kita komentarin gitu. Nggak usah betul. jauh-jauh ketemu Romo Koko kurusan ya. Iya. Nah, Romo gemukan ya. Gemukan ya Romo ya. Kalau kurusan kan kita orang-orang gede happy ya. Dibilang kurus ya. Romo gemukan ya Romo Nah, ya. kan begini nih. Iya, jadi kita mau komentar Iya. juga kadang mikir ya, mau menjawabnya dengan sopan bagaimana. Kan kalau kita mau lugas saja kita mau it's not your business. Tapi Iya. kan nggak mungkin kan di Indo kita. Nah, Kalau di Amerika begitu kan. iya, It's not your business. iya betul. Gitu. Kalau saya untuk orang-orang yang sering mengomentari saya, Romo gemukan ya, Romo gemukan. Saya hanya senyum, saya doakan salam Maria ya. Tapi saya courting salam Maria sampai mati. Tengahnya nggak usah didoain salam Maria sampai mati amin. Salam Maria sampai mati amin. Nah, makanya kalau mau kata-katain Romo Koko hati-hati loh. Ya. Saya akan ambil ilmunya Romo, terima kasih. Sampai mati. Not gemukan ya. Salam Maria Maria. sampai mati. Well, kalau Aman. begitu dari culture yang berbeda tadi segala macam, pandangan tentang Tuhan menurut Romo sendiri. Kita bukan mengkomparasi US dan Indonesia saja ya, tapi generally Ya. this day, masa sekarang tentang ketuhanan, apakah kita masih punya persepsi yang sama dengan zaman dulu bahwa Tuhan itu center of everything atau Tuhan ya, atau mulai ke sana sih menurut Romo? Kita sempat dalam satu periode, terutama awal-awal tahun 2000 di mana New Atheism itu sangat merebak ya. New Atheism ini satu bentuk ateisme yang menurut saya berevolusi bersama perkembangan sains. Yes. Kalau zaman dulu kita mengenal filsuf seperti Nietzsche Ya. dan banyak filsuf-filsuf ateis yang lain, Albert Camus yang mengatakan Tuhan tidak ada, tapi dasar epistemologinya mungkin lebih eksistensialis gitu ya, lebih mengatakan ya Tuhan tidak ada karena tidak ada makna hidup gitu loh. Jadi dia dari pengalaman sendiri yang mungkin subjektif pengalamannya, Iya. sehingga ya kita boleh percaya boleh enggak. Nah tapi awal tahun 2000 sebetulnya sudah mulai tahun 90-an 2000 dan sekarang Indonesia baru kena efeknya, ada yang namanya New Atheism, kelompok ateisme baru yang dasarnya bukan lagi perasaan-perasaan meaningfulness of life atau perasaan-perasaan eksistensialis, tapi dasarnya adalah penelitian ilmiah. Oke. Jadi didasarkan pada penelitian sehingga kita punya nama-nama keren kayak siapa Dawkins yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin ada karena misalnya prinsip evolusi itu mengajarkan bahwa manusia itu adalah perkembangan Iya. dari sekian Seperti Darwin ya, teori Darwin bla 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 teori ya. bla 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 yang saintifik. Jadi mereka menggunakan pendekatan saintifik yang tampaknya objektif. Oke. Yang tampaknya objektif. Jadi ada pergeseran menurut saya sekarang ini ke arah empirisme. Pembuktian. Jadi pengalaman
iman akan Tuhan sekarang ini butuh pendasaran empiris. Pembuktian. Butuh pembuktian, apalagi di kalangan anak-anak muda. Oh bukan kita tuh, Om Steve banget. Kalau kita sih udah cukup mature ya. Iya, Om Steve Om muda Steve banget. anak muda. Dulu pada zamannya. Ya Tuhan. Pokoknya Romo, jangan kaget kalau ke podcast Romano nih 80% kita bercanda. Iya. Kita bisa saling sikat satu dengan yang Banyak lain. polisi tidur. Iya. Betul. Saya senang ada orang yang mengakui kelemahannya. Justru kami menganggap bahwa kami itu Kami memang sudah lemah. tua, kami generasi yang tidak muda lagi. Ini orang-orang jujur loh, Iya, luar iya. biasa dan Iya. ekspresif banget ya. Iya. Aduh luar biasa ini Noni ini. Jadi saya pikir kalau kita lihat kenyataan sekarang anak-anak yang lebih muda, yang lebih dekat dengan scientism atau dengan empiricism, Yes. kita akan melihat pendekatan iman yang berbeda banget. Iya. Sekarang seolah-olah Tuhan butuh bukti. Iya. Tunjukkan padaku di mana Tuhan. Bahkan Yes. juga beberapa dari mereka menyatakan diri bahwa gue percaya ada Tuhan, tapi gue kayaknya nggak mau beragama. Ada kan yang begitu ya? Iya. Sekarang banyak sekali. Banyak sekali. Dan itu yang sempat kita bahas Nah. tentang sosok Yesus buat beberapa orang. Dia mah hanya tokoh. He just another human. Iya. Tapi Tuhan, I don't think so. Ada yang punya pandangan seperti itu. Itu pandangan kamu gimana? Mo? Menurut saya ya kita nggak bisa memaksa mereka mau percaya pada ya. apa. Tapi kalau kita sebagai orang-orang yang mengalami Kristus sebagai pribadi yang hidup, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, kita mestinya menunjukkan bukan dengan pertama-tama doktrin ya. Iya, Karena kan sulit ya. Penolakannya sangat, akan sangat. reject. Kalau kita diskusinya di level doktrinal itu kayaknya nggak Iya, ketemu deh dengan sepakat, orang-orang. sepakat. Malah adunya apa debat kusir Debat jadinya. kusir. Exactly. Karena ya itu ya. Pola pikirnya selalu orang yang empiricist itu dan orang yang scientific itu apa bisa diverifikasi, apa bisa Iya. difalsifikasi. Iya, Logis atau iya. tidak begitu ya. Jadi kalau saya sih lebih baik kita menunjukkan bagaimana Yesus mentransformasi hidup saya dan bagaimana saya bisa menemukan kebermaknaan yang begitu mendalam yang menggerakkan saya untuk do more Oh, and oke. be more gitu ya. Oke. Jadi nggak cukup hanya do more, nggak cukup hanya buat baik, tapi menjadi seperti Kristus. Nah, itu yang Ini harus PR ditunjukkan kepada PR besar ini. kepada Iya, orang tidak mudah. lain. Betul. Dan kita bisa mulai sebetulnya dari diet sehat. Jadi Gini, bentar. Kalau ada tobat ekologis, kalau kita tobat Iya. apa? Kita sih nggak tahu ya berat badan Tuhan Yesus berapa buat asuhan. Kita Tapi nggak tahu. kalau nonton dari film-film kan kurang lebih sekitar Iya, berapa? ya, 60-70 lah. gitu. Dengan Iya, tinggi segitu betul, ya. Iya, betul. iya. Mungkin Gam- kalau tingginya kita bisa mirip-mirip Iya, Romo. saya nggak kekejar ya tinggi banget. Oke, Nah, ini ini ketuhanan ya, Hal ketuhanan. begini yang disuka sama umatnya Komsos Keuskupan Bandung nih ya. Di mana disekak yang namanya host Rumah Noni disekakmat sama Romo. Tapi kalau ada orang yang nanya, apa yang membuat seorang pastor kokoh mengimani Katolikan gitu? Bagian mana ya? Kalau saya tadi Romo berstatement bahwa wah, kita harus menjadi orang melihat Yesus dalam kita. At the end kan itu yang PR besar. Apa yang membuat seorang pastor kokoh bisa menyatakan oke, I'm a Catholic gitu, sebegitunya gitu? perjumpaan dengan Yesus dalam gereja Katolik itu bagi saya sangat personal awalnya. Sangat personal saya sadari karena ada pengalaman di mana saya jatuh dalam titik yang sangat rendah dalam hidup. Oke. Dan saya merasa bahwa tidak ada jalan lain yang mampu membuat saya menemukan makna hidup kecuali Yesus. Jangan lihat ketawanya aja, hihihi, seperti kuntil bapak. Kalau Kan gedenya nggak segini kan mungkin nggak mungkin bukan anak. anak lagi. Iya, betul. Dan Bapak. juga bukan kunti ibu Iya, ya. iya, Karena betul. laki-laki. Iya, Laki, kuntil bapak bener. gitu. Jadi jangan lihat ketawanya aja. Biasanya orang-orang yang ketawa-tawa kayak kita tertawa lepas ini adalah orang-orang yang Yang stres. menyimpan luka, yang menyimpan luka. Pandai Iya. menyembunyikan. Kamuflase Betul, biasanya. betul. Tapi kita Cuma- tidak kok Mo. Cuman beda aja ukurannya. Kalau yang ukuran masih begini langsing, ukuran cicak, ukuran bunglon gini.
Tapi kan masih ada di atas bunglon tuh biawak. Dinosaurus. Udah punah, Pak. Oh, Udah iya. punah. Ada satu titik dalam hidup saya di mana saya nggak bisa merasa tidak bisa bergerak ke semua arah, saya keliru. Terutama dengan pengalaman di dalam keluarga. Jadi saya datang dari keluarga broken. Dan trauma-trauma yang datang dari keluarga broken ini begitu menghantui saya. Sampai saya bertanya pada Tuhan, Tuhan, mengapa saya harus lahir? Mengapa saya harus mengalami penderitaan seperti ini? Mengapa saya harus mengalami penderitaan di mana ayah dan ibu bertengkar? Di mana saya harus mengalami ketakutan akan masa depan yang tidak pasti? Pertanyaan-pertanyaan itu begitu menghantui saya sampai di titik di mana saya hampir depresi, hampir. Hopeless menghadapi hidup. Satu kali papa saya, dia hobi judi, dan judi itu tidak bagus. Ya. Kita lagi menyimak, tahu-tahu Tadinya mau kita tembalin iya. gitu, tapi kan nggak enak. enak. Lagi curhat. tahu-tahu keluar dari sono judi. Kan jadi Papi saya hobi judi, kemudian dia terpaksa habis-habisan dengan harta keluarga dan macam-macam, dan itu menambah pergumulan saya juga, dan saya merasa gila ya, hidup begitu tidak fair ya. Dan saya posisi sudah di novisiat waktu itu, saya sudah pakai jubah, dan Tuhan, di mana engkau? Engkau tidak ada apa-apanya karena engkau tidak bisa menyelamatkan keluarga saya, engkau tidak bisa menghindarkan papa saya, engkau gagal mengirim polisi tepat pada waktunya. Bahkan udah terucap Dan ilahi lama sama tadi. Parah. Lah iya dong, hopeless kan, kenapa engkau meninggalkan saya Iya, gitu kan? Jadi contoh konkret yang kita tahu. Itu udah gitu. terucap. Eloi lama Sama tadi. Lah kenapa? Jadi sampai titik di mana saya merasa Tuhan nggak ada gitu ya. Saya sempat mata-matain salib yang ada di kamar saya. Mata-mata ini gimana? Dipatah-patahin aja. Yang besi, Patahin. Yang besi, yang kayu. Kayu. Bisa aja. Besi dong kalau bisa. Kalau besi ya. Iya. Komprak. Jadinya bicep jadi. Jadi akhirnya Wah, udah difasilitasi. ya udah saya nggak mau pakai jubah lagi, tapi pembimbing saya hebat. Almarhum Romo Sugino tidak mengizinkan saya pulang. Saya sudah bilang saya mau tinggalkan biara. Saya merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil dalam hidup saya. Dan saya memutuskan untuk pulang. Saya nggak mau pakai jubah lagi. Dan saya pergi misa waktu itu dekat dengan Paskah. Malam Paskah saya datang ke gereja hanya untuk duduk saja. Saya tidak pakai jubah lagi. Teman-teman saya yang lain pakai jubah, saya tidak pakai jubah. Saya duduk di belakang. Lalu tepat ketika prosesi cahaya, Kristus cahaya dunia. Nyanyi dong, ikut dong. Tahu, ada dunianya tadi. Di mana biasanya orang-orang dibaptis juga di malam itu, atau yang Protestan diterima dalam gereja Katolik itu, misalnya. Betul. Kamu airnya udah ada kan? Iya. Sahabat ini minum. Jadi Tinggal diginiin beres. Ini mah disembur. kiding. Jadi pada saat itu prosesi cahaya, saya nggak ngikutin prosesinya. Saya bilang omong kosong semua Suasana ini. hati sudah beda itu ya, Pak. Saya datang aja karena kalau saya sendirian di novisiat kan lucu, ngeri juga ya. Gelap semua. Takut. Cuma Jadi tiba ada yang hihihi. saya ke gereja, duduk di paling belakang dan sudah tidak ekspektasi apapun. Sampai ketika prosesi cahaya, ya biasa, sudahlah. Saya masih berduka dengan kenyataan hidup. Aduh. Lalu saya dengar suara jelas-jelas di balik kepala saya. Jangan takut, aku di sini. Dan itu suara yang gak pernah saya akan lupakan. Pada saat itu juga saya tahu instantly, itu Bapakku yang lain. Bukan Bapa duniawiku. Yang menyapaku adalah Bapa surgawiku. Dan justru saat saya tanda petik kehilangan Bapa duniawi, karena kelemahannya, saya dengan jelas mendengarkan Bapa surgawi yang bersuara, jangan takut, aku di sini. Wah, seketika itu air mata saya runtuh, jatuh, dan saya
nangis sampai sejadi-jadinya, sampai orang yang prosesi lilin itu mungkin terganggu lihat saya. Ini ngapain? Satu remaja labil. Abil. Satu remaja labil. Jadi- Acting lu katanya. Tapi itu pengalaman yang selalu saya kembali ke pengalaman itu. Saya selalu kembali ke suara itu. Setiap kali saya merasa terguncang dalam hidup, saya selalu Gulana. kembali ke suara itu. Jangan takut, aku di sini. Dan itu yang bisa di-share ke orang tentang personal experience spiritual Itu yang kita. Romo bilang itu. tadi ya. Ternyata iya. kalau saya sadar-sadar lagi, saya mendengar suara itu di gereja. Hmm. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, aku di sini. Dia di sini bersama siapa? Bersama ribuan orang lain yang memegang cahaya lilin, yang mengatakan Kristus cahaya dunia. Dan pengalaman itu mengubah saya. Oh, saya nggak sendirian. Saya hanya harus buka mata hati saya untuk melihat bahwa saya nggak pernah jalan sendirian. Di dalam gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, aku menemukan saudara-saudaraku yang merayakan misteri Paskah yang sama, yang juga jatuh ke dalam alam kubur yang gelap, yang juga punya pergulatan masing-masing, yang juga punya air mata dan pengalaman kematian, tapi yang juga mengatakan ada jalan alternatif, ada cinta yang mengatasi maut, ada cinta yang memberimu harapan untuk melangkah satu lagi, ada cinta yang begitu besar yang membuat kita nggak bisa enggak mengatakan Kristus hidup. Dan itu pengalaman saya. Ada satu alasan mengapa Tuhan tidak bersabda kepada saya, misalnya di Gua Maria yang sepi. Di jalan Merdeka, mau tambahin di jalan Merdeka gitu. Tuhan tidak bersabda kepada saya di mana gitu ya, di gereja yang sepi gitu. Dia di tengah kerumunan orang yang merayakan Paskah itu. Dan terdengar itu Dan jelas. terdengar jelas. Padahal kuping saya tadi sudah saya katakan Turun di sebelah. Tapi Jadi, jelas sekali. jelas banget. Dan itu mau Karena maksudnya suaranya dari dalam menggema. oh, oke. Bukan di telinga saja ya, menggema dari dalam. Jangan Oke. takut. Aku di sini. Wow. Itu pengalaman yang tidak tergoyahkan bagi saya. Jadi untuk Anda yang meragukan iman Katolik dan gereja Katolik karena banyak hal, saya mau katakan gereja kita nggak sempurna kok. Gereja kita itu ampun, dosanya banyak. Ini Romo yang ngomong ya, Bapak Ibu ya. Dan ini bukan closing, tahan. Belum. Ini bukan closing Belum. statement. Jadi Ini penutup homili. Soalnya kayak homili barusan. Iya. Jadi gereja kita banyak masalah. You dengar di mana-mana tuh ada kasus pelecehan seksual. Bahkan Paus mengangkat perang salib. Iya, Permohonan ada. maaf saat itu pun. Exactly. Yes. Waktu Yubelium Agung Ya. kan Santo Yohanes Paulus II meminta maaf untuk semua Iya, dosa gereja. Artinya ada dosa gereja nih. Ada banyak dosa gereja. Kita tuh kumpulan orang-orang berdosa. Kita disebut kudus bukan karena orang-orangnya loh. Kita disebut kudus karena relasinya dengan Kristus. Oke. Jadi kita butuh Yesus. Kita tetap orang-orang cacat yang butuh Yesus. Kita tetap orang-orang berdosa yang butuh kasih kerahiman Tuhan. Gitu. Dan sekarang Romo di luar sana juga pasti banyak orang-orang yang lagi di titik nol nih. Dalam artian banyak sekali yang sedang gundah gulana, Yes. galau maksimal to the max begitu ya. Cuman kan kadang kita sebagai manusia nih, Ya. kemanusiaan kita yang membatasi diri nih, Romo ya. Iya, Gimana kedagingan sih? katanya. Kedagingan, betul. Kedagingan. Mau keamplaan. Iya. Dulu ngomong ampla. Romo pernah punya pengalaman buruk. Wah. Di salah satu susteran kita habis misa makan malam ya Ampla nih, bersama ampla. ampla. Gue paling demen hati ayam, tapi Yes. karena dia jadi Nempel satu ke sama ampla ampla kan. ya. Jadi ini saya makan kok ada kriuk-kriuknya amplanya. Rupanya itu sepasir-pasir sama kotorannya tuh belum dibelah. Jadi najong bener. Kok keras. Gua pikir itu diisi sama suster apa gitu ya. Bumbu-bumbu kriuk-kriuk gitu. Nori atau apa gitu. Ternyata itu pasirnya memang belum dibelah ampelanya sama si suster. Jadi waduh, suster muda masih suster muda. Rupanya kotoran ayam rasanya seperti itu.
Seperti apa Mo? Seperti ampela. Aduh, untuk Anda mak-mak yang mendengarkan podcast Noni ini, please ya, kalau Masak ampela, bersihin dulu, pastikan. Ngomong Cukup ampela, Romo Koko yang cukup merasakan. saya korbannya. Ya. Kraus, Iya. kraus. Ini kira-kira ampela kan mau nanya apa tadi lupa. Oh ini kalau ada umat yang ya maksudnya kita kedagingan kita yang menguasai nih Romo ya sebagai manusia. Kadang kan kita mau dengar suara Tuhan tuh kan susah. Ada tips and trick nggak nih dari Romo dalam artian gitu? Apa yang harus kita perbanyak gitu? Kalau memang kita pengen lebih peka, lebih tahu arah mana yang memang harus dicari gitu. Karena kan bisa aja nih maaf ya gitu. Ketika ada yang ngomong aku di sini. Tengok aku di belakang misalkan gitu. Dilihat, wow yang lain lah. Mungkin makhluk lain yang membisiki. Kita taunya itu suara Allah atau enggak dan gimana caranya kita bisa lebih peka untuk dengar, untuk lebih ini jalur yang dituju, arah yang dituju. Romo ada tips yang Seperti yang mudah sudah gitu? dibuat oleh saudara kita yang Protestan ini. Sony, oke. Kita harus berakar pada sabda Allah. Jadi menurut saya yang paling aksesibel pertama adalah firman Tuhan yang sudah engkau punya sebagai alas bantal itu Atau pajangan lemari. pajangan lemari, coba dibuka, dibaca. Ketika engkau menguasai lembar demi lembar firman Tuhan itu seperti pedang katanya. Dia membelah jiwa kita dengan jujur. Maka biasanya dari inspirasi-inspirasi yang datang saat kita membaca kitab suci, kita bisa dengan jujur melihat diri sendiri. Dan itu sangat-sangat membantu untuk menavigasi kehidupan di level keseharian ya. Sangat-sangat membantu. Tiap kali saya tergoda misalnya jatuh Ampela lagi. cinta, Oh, jatuh cinta. saya akan buka itu kitab suci. Suatu kali buka kitab suci, sekali tunjuk Kidung Agung kan? Kidung Agung Kok atau malah Kisah Daud. harusnya jadi tameng malah terbenam. Parah. Tapi intinya coba berakar dalam firman Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kita harus belajar mindfulness memang. Harus belajar untuk belajar hening, belajar untuk mendengarkan hati kita. Karena di hati kita Roh Kudus berdiam kan? Nah, maka kita harus belajar banyak hening. Jadi setelah ketawa-ketawa begini, Harus hening. biasanya kita harus belajar hening. Agak khawatir bipolar malah. Oh ya nggak bipolar. Bipolar beda, itu karena hormonal kalau bipolar. Tapi kalau kita belajar hening, kita akan berusaha untuk apa ya? Kita akan berusaha untuk jujur dengan diri sendiri. Karena ketika kita masuk ke alam keheningan, yang pertama kita hadapi itu adalah monster-monster keburukan-keburukan yang selama ini kita tampilkan dan yang selama ini kita tutup dengan topeng. Nah, dalam keheningan topeng-topeng itu akan runtuh sendirinya. Oke. Makanya banyaklah hening, banyaklah membaca firman Tuhan dengan jujur, banyaklah juga yang ketiga menurut saya, Tuhan itu tidak bersabda selalu seperti yang Romo alami ya. Artinya ada suara, hei ini aku gitu ya. Ini ada ceritanya, lu tahu nggak? Jadi waktu saya berkendara sedang perjalanan misi, naik motor ke tempat yang sulit-sulit, itu hujan badai. Waduh, ini di Indonesia nih. Di Lampung, di Lampung. Tanjung Karang, Oke. tempat misi pertama saya. Tiba-tiba ada petir kurang lebih 10 meter di depan saya. Jeder, pohon itu belah dua. Saya bersyukur dong, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau selamatkan saya Tuhan. Terima kasih. Dari atas langit terdengar suara. Sialan meleset. Ya elah, kita udah fokus, udah dengerin. Siapa tahu ada pengalaman iman lain. Jalan meleset. Nggak Ya kena. kan? Sial, nggak kena. Padahal sasaran gede nih, tapi nggak kena nih. Ngincernya Enggak, sama Tuhan kena. itu kadang-kadang nggak bersabda dari balik langit langsung. Tapi Tuhan bersabdanya lewat siapa? Lewat orang yang tinggal 10 meter dari kita. Oh, Lewat papa, mama, adik, kakak, lewat keluarga inti, lewat sahabat yang Pasangan, mengenal kita, lewat pasangan hidup, lewat orang-orang yang lewat secara signifikan dalam hidup kita. Nah, mereka itu yang kadang-kadang jadi
perpanjangan mulut Tapi Tuhan. kadang ego kita ya, kadang ego kita yang Kita nggak cukup nutup itu semua. sensitif untuk melihat jawaban Tuhan, karena yang dilihat apanya wajahnya ini, Iya. yang dilihat ya penampilannya ini. Sabarmu. Jadi yang dilihat itu yang manusiawi. Padahal kalau kita masuk dalam keheningan, kita berakar pada firman Tuhan, kita menghadapi orang-orang di sekitar kita dengan kacamata yang berbeda, dengan kacamata ilahi. Saya melihatmu sekarang sebagai seorang yang luar biasa, membawa sukacita Tuhan. Mau minta nomor rekeningmu? Udah dipuji-puji nggak? Iya, tar dulu. Biasa Romo Koko kalau udah muji ada tapi. Dengerin dulu tapinya. Nggak jadi. Enggak. Gue muji tulus. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi Tuhan juga bekerja lewat orang-orang yang dekat dengan kita. Iya. Siapapun itu yang juga memang yang dibutuhkan adalah kitanya yang mau membuka diri. Berarti Exactly. gitu ya. Tapi gimana ceritanya kalau ternyata kita tuh tipikal orang yang sekarang tuh banyak ini banyak fenomena di mana orang memilih untuk sendiri. At the end ya. Kalau kita ngomongin zaman dulu di mana hidup berkeluarga itu menjadi pilihan. Ini Sekarang bukan ngomong nasib ya. Bukan. Sendirinya bukan ngomong Kebetulan nasib. kita berdua sudah Jomblo kita. bukan kita berkeluarga ya, masing-masing kita sudah takutnya kita berdua masing-masing Sudah punya keluarga. takutnya kita bilang berkeluarga kan. Tapi bedanya Kenapa cincin kawin kalian? saya dipakai dia enggak. Iya. Gitu mau. Nah, betul. Dan di sini ada teman-teman muda juga yang masa depannya berencana untuk berkeluarga. Bukan keluarga berencana bukan ya. Ya, berencana berkeluarga. Berencana berkeluarga. Betul. Ada yang masuk seminar kita nggak tahu. Kan jalan Tuhan gak ada yang tahu ya Mo ya. Gak ada yang tahu. Ada. Sejauh ini Hendy masih nyaman kuliah Dan pacaran. Beratkanlah jodohnya ya Tuhan. Ini jodohnya ada Ini di jodohnya, sebelah Mo. Maksudnya tambahin berat badannya. Beratkanlah rasa sayangnya semakin mendalam gitu. Iya. Beratkanlah rasa sayangnya. Maksudnya ya luar biasa. Luar biasa. Kalau Andrea mungkin lagi galau gitu, pengen mampir katanya live in di susteran. Luar biasa ya. Tapi kebentur sama jadwal kebar tiap malam. Jujur sekali. Habis ini pengakuan dosa. Mau sekarang tuh kita dihadapkan dengan kita harus disclaimer dulu. Perubahan zaman itu terjadi. Iya. Perubahan karakter, pilihan hidup segala macam. Sekarang tuh kita juga dihadapkan dengan kondisi umat Katolik salah satunya sebagai umat Kristiani kita ada perintahnya beranak cuculah bla bla bla. Tapi sekarang kita sedang dihadapkan pilihan di mana orang ternyata tidak berpasangan pun jadi pilihan loh Mo. Apakah Romo ngeliat fenomena ini dan pandangan Romo nih itu terjadi nggak sih di umat Katolik? Dua mata saya. Malah itu lagu. Hidung saya satu. Diterusin. Luar biasa. Iya. Dua fenomena yang cukup umum di kalangan masyarakat makin modern adalah satu pragmatisme, dua individualisme. Ini dua hal yang makin membuat kita itu tergagap-gagap dengan pergeseran nilai. Jadi coba dilihat, kita pragmatis kok kita itu. Kita pengennya yang praktis, yang instan. Kemudian kita ingin berkomunitas sejauh kita perlu. Kita ingin berkeluarga sejauh memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan dan menguntungkan. Betul. Jadi itu untung rugi ya. Yes. Tidak ribet. Maka banyak orang sekarang takut masuk dalam institusi yang namanya pernikahan. Betul. Kawinnya sih mau, nikahnya mikir-mikir. Adik-adik. Jadi jangan ya Dek. Itu kayak suara om-om apa? Jangan ya deh. Jadi kita pragmatis kok sekarang ini. Pilihan-pilihan hidup kita yang didasarkan pada pragmatisme sempit lalu membuat kita menimbang segala sesuatu hanya berdasar materi dan ukuran kepraktisan. Individualisme lebih lagi. Individualisme dengan ideologi kebahagiaan adalah sesuatu yang sangat personal, membuat kita juga takut untuk melangkah keluar dari diri sendiri. Akibatnya kita melihat kebahagiaan itu sebagai sesuatu yang hampir absurd untuk diperjuangkan bersama-sama. Padahal ideologi Kristiani mengajarkan kita bahwa kebahagiaan itu bonum comune. Kebahagiaan itu adalah kesejahteraan, kebaikan bersama-sama, diusahakan bersama-sama. Maka individu-individu mencapai kebahagiaannya kalau komunenya itu baik.
Oke. Kalau Ya. komunenya itu sejahtera dan bahagia. Oh, oke. Nah, ada pergeseran nilai sekarang yang harus komune itu yang harus bonum itu bukan komune tapi saya, Personal. individu Ya. personal. Nah, dua hal ini yang menurut saya makin bergejala. Maka saya tidak heran dengan adanya fenomena yang tadi teman-teman sebutkan. Iya. Ada orang yang nggak mau nikah, Oke. Summon Leven aja hidup bersama. Yes. Iya. Buffalo Gathering. Iya. Buffalo Buffalo Gathering. Gathering. Hidup bersama family gathering, Buffalo gathering. Gathering. Ya. Maaf ya, our English is so destroy. Bahasa Inggris kita hancur banget. Lalu ada juga fenomena child free, orang nggak Iya, mau punya child free. anak. Menikah sih, tapi Iya, memilih tidak. menikah tapi tidak mau punya anak. Di Jepang itu waktu saya kunjungan ke sana, saya melihat banyak troli itu ya, banyak Troli? orang dorong. Kok troli siapa namanya, baby Baby stroller, chair, stroller, ya. troli buat belanja Makanya ya. belanja. Ya kan, gua nggak punya anak, Iya. nggak bikin anak. Stroller. Jadi, pakai stroller Ya. gitu, tapi isinya anjing kayak gitu ya. Jadi oke. strollernya mahal-mahal, keren-keren, isinya anjing luar biasa. Baru mau saya berkati, Iseng banget. anjing. Iseng banget diberkati. Mending sekarang orang banyak piara selain anjing adalah miara babi. Banyak loh babi mini. Oh, babi mini. Ah, babi Iya, mini iya, ya, iya, guinea iya. pig itu Iya, ya. betul gini apik. Ya jadi ya ngomong-ngomong tahu nggak? Apa tuh? Kalau kamu marahin anjing lucu loh itu. Kenapa emang? Kenapa? Ada satu romo Hah, yang saya kenal marahin anjing itu, waduh, marahin tuh marahin anjingnya, anjingnya peliharaannya. itu, waduh, kasar banget. Romo ini, dasar anjing, bapakmu anjing, mamamu anjing, anakmu Nggak anjing, salah, besok kamu ya kawin sama anjing. Nggak salah. Banyak banget tuh anjingnya. Cuman kan di telinga saya, Sedang kata si anjing, ya memang. Kata si anjing, ya memang. Mo. Salah saya di mana? makanya. Jadi menurut saya sekarang fenomenanya makin gila ya, individualisme dan pragmatisme. Saya nggak bisa berkomentar jauh karena itu pilihan pribadi. Hanya kalau ini membudaya, maka pertanyaannya apa challenge-nya untuk orang-orang Kristiani? Atau bertentangan Gereja dengan iman barangkali. Katolik pada dasarnya, Well, akhirnya. ya kalau bertentangan sih, ya pasti bertentangan ya dengan iman Kristiani. Hanya kalau kita hanya ngomentarin, oke itu bertentangan dengan iman Kristiani. Oh itu nggak sesuai dengan ajaran Kristiani. So what? Oke. Maka yang harus kamu tunjukkan adalah, hai engkau yang berkeluarga, please be attentive to what I'm going to say. Tunjukkan bahwa berkeluarga adalah realitas kebahagiaan. Tunjukkan bahwa kamu, para parents, orang tua orang Kristiani, kamu harus mencerminkan keluarga yang mengampuni, Iya. mengasihi, bisa belajar mengatakan, oh suamiku cukup baik untukku, anakku cukup baik untukku, istriku tidak cukup baik, istriku cukup baik untukku. Jadi harus berani mengatakan semua cukup baik, in spite of a lot of weaknesses we have, right? Walaupun kita punya banyak kekurangan, semuanya cukup baik. Ya. Semuanya cukup baik. Karena kalau kita punya ideal tentang perfection, Ukuran, ya. tentang kesempurnaan, kita nggak akan pernah sampai ke sana. Itu ide tentang kesempurnaan itu sangat toksik. Seruan Yesus untuk menjadi sempurna seperti Bapa sempurna itu bukan artinya Yesus mengundangmu untuk tidak punya dosa dan untuk apa? Untuk menjadi perfect, Ya. suami istri gandengan terus, nggak pernah marahan, nggak pernah ngambek. Waduh, bukan itu tujuannya. Tujuan Yesus mengatakan, jadilah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Lihat atasnya, perikopa atasnya itu dibaca. Atasnya itu adalah tentang Bapa yang memberi hujan kepada orang-orang yang berdosa dan yang tidak berdosa, yang memberi sinar matahari baik kepada orang yang sesat maupun orang yang benar. Artinya dia bicara tentang Bapa yang murah hati, Bapa yang adil, Bapa yang mencintai, Bapa yang tidak hitung-hitungan. Itulah ukuran kesempurnaan. Ukuran kesempurnaan bukan berarti tidak boleh buat salah. Ya. Kesempurna bagi Tuhan Yesus adalah sempurna seperti Bapa yang murah hati. Jadi ukurannya kemurahan Oh, hati. oke. Nah, Kan tidak akan pernah bisa juga. Kita tidak akan pernah bisa. kita Mas. setidaknya 100% berusaha, iya, betul. kita berusaha untuk seperti Bapa yang murah hati itu Ya, dalam kelemahan kita. Maka kalau kembali ke pertanyaanmu, kalau kita hanya komentar, oke itu nggak sesuai dengan iman Kristiani, itu nggak cukup cuma komentar. Itu kayak gitu. teori doang jadinya. Teori. Jadi you harus tunjukkan bahwa kita ini jalan kebahagiaan loh. Berkeluarga itu jalan bahagia. Ya.
Dan lihatlah betapa jalan kebahagiaan itu sudah dirusak dengan drama-drama Korea. Nah, 안녕하세요. Korean drama. rencana yo. Pastor nggak sadar tampilannya seperti orang Korea. Iya. Kim Jong Un banget. Korea Utara. Itu Utara. Kalau Romo Korea Selatan Iya. kebetulan. Gini loh, drama Korea itu ideologi dasarnya romantisisme. Bagi saya itu sangat merusak. Karena pada akhirnya pernikahan itu bukan soal romantis nggak romantis, bukan soal sayang tidak sayang. Pernikahan adalah soal komitmen. Sama seperti hal-hal besar lain dalam hidup kita didefinisikan oleh komitmen. Imamat itu soal komitmen, menikah itu soal komitmen, punya anak itu soal komitmen. Mungkin mereka tidak akan mendatangkan rasa perasaan sayang, romantis. Ih. Jadi nggak gitu juga setiap kali. Iya. Karena dalam hidup berkeluarga, tanya sama yang udah berkeluarga. Tanya pada pasangan bahagia. Bukan ini, masing-masing. Masing-masing. Jangan disatuin. Saya bukan suaminya atau istrinya, bukan. Iya. Jadi engkau bisa tanya pada mereka yang sudah berkeluarga, selalu ada up and down. Tapi dalam up and down itu selalu ada keajekannya namanya komitmen, kesetiaan. Ya. Maka cinta tidak ditentukan oleh rasa perasaan, oleh emosi. Cinta ditentukan oleh komitmen. Tuhan Yesus, mana salibmu di sini? Tidak ada. Ada di sini. Nih. Tuhan Tapi ada Bunda Yesus Maria, itu ada Bunda Maria. hebat ya. Hebat, salibnya ditato Iya ya. parah nih emang. Hebat, tapi nggak apa-apa, itu Ada yang bagus. lebih hebat. Kenapa? Hah? Udah pernah lihat Tuhan Yesus? Di mana? Ada di sini. Wow. Ini pakai huruf gos. Hebat ya. Tatonya Tuhan Yesus ya di sini ya. Bebanmu. Iya. Tahu Luar biasa. nama depannya Sony? Apa? Christ. Serius? Mau harusnya Chris. Sama orang tua sih ditambah T. Jadi Christ. Oh iya, jadi Christ ya. Harusnya Chris. Wah, Jadi Christ. luar biasa. Iya, beban Mungkin orang tuamu lupa nambahin satu kata lagi. Apa tuh? Antichrist. Itu di bahasan berikutnya. Pertanyaan nomor 46. Coba lihat salib Yesus. Salib Yesus itu luar biasa menurut saya. Tuhan itu coba lihat, dia super power, dia punya banyak sekali kuasa dan segala kemungkinan untuk menebus manusia. Kalau dia pakai cincin kayak Thanos gitu bisa menyelamatkan manusia. Selamat. Tapi bukan itu jalan yang dia pilih. Dia pilih jalan penderitaan. Dia pilih jalan salib. Dan dia memutuskan untuk stay there. Hang in there. Tuhan bergantung di sana dan bertahan. Untuk menunjukkan pada kita komitmen. Nilai sebuah komitmen. Karena nilai cinta by the end itu adalah komitmen. Bukan sekedar feeling. Bukan sekedar emosi. Di sini saya keberatan pada drama-drama Korea yang terlalu mengagungkan romantisisme. Seolah-olah kalau nggak romantis, gagal dan tidak mencintai. Hello, sejak kapan cinta didefinisikan dengan begitu rendah dan lebay gitu? Karena saya juga benci sama drama Korea, menimbulkan menurut saya ya, menimbulkan jinah batin ya kemarin sebutnya. Jinah batin. Jinah apa? Cek si Mata. Jinah mata. Jinah mata. Karena apa? Para istri, Ya. aduh, coba dong kayak itu. Iya. Korea itu. Dulu dioplos berapa kali baru bisa mirip. Ya masalahnya kalau bini gua kagak pernah minta. Dia sudah cukup sadar dan juga menerima kehendak Allah. Salibnya berat, binimu. Berat. Bini gua salibnya berat. Ya kan? Gitu. Cuma juga kan salib pun juga berat. Karena nggak ada bini ya. Gulingku salibku. Enggak ding, di biara bahkan tidak boleh ada guling. Tidak boleh ada guling. Oh iya. Wah ini info nih. Iya, di biara-biara. Why? Hah? Ini apa namanya intermezzo nih, why? Iya, memang nggak dibiasakan untuk memeluk seseorang kecuali kecuali kitab suci. Lu sadar nggak, Romo-Romo, Frater, Buddha yang dicium tuh altar, kitab suci. Iya. Karena nggak ada yang lain yang boleh dicium. Orang tua boleh lah. Orang tua boleh. Boleh. Puncaknya para imam itu Iya. adalah harus mencium kaki 12 rasul di Kamis Putih. Luar biasa. Karena nggak boleh ada yang dicium lainnya. Betul sekali. Dan ini fenomena yang terjadi, kita coba kaitkan dengan ini berarti banyak orang akhirnya, mungkin pada akhirnya gini, sebuah itu kan industri, orang mengkonsumsi. Terlepas dari
ya apa yang disajikan oleh industri, kita juga harus pintar memilah dan memilih nih mana sih yang kira-kira apakah kita akan termakan sepenuhnya dengan konsep drama Korea bla bla. Bukan berarti dramanya semuanya jelek ya. Artinya ya hati-hatinya kita kalau nggak pandai memilih bahaya. Nah, sekarang tuh tapi industri hiburan itu ya ini kan bisa jadi apa ya, di satu sisi bisa punya makna yang baik, satu sisi tidak. Nah, dunia hiburan itu menurut Romo Koko sekarang yang mengikuti, maksudnya dari Amerika juga, artinya kita tuh harus punya open minded sebatas mana sih Mo? Sejauh mana? Karena di satu sisi mungkin orang mengenal kekatolikan justru cenderung tradisional. Kita lihat dari pilihan lagu, lagu yang ada yang menganggap wah lagu-lagu di gereja Katolik tuh cenderung mendayu segala macam. Kasih waktu Tuhan wah lama juga nih. Ada padaku. Aduh, gue naik darah kalau udah mulai lagu itu. Ampun. Cara nyanyinya apa lagunya mau? Cara nyanyinya. Emang bisa dicepetin temponya? Itu Boleh. kan memang kadang, maaf ya, karena dulu anak choir nih mau gini ya. Jadi beberapa lagu itu memang karena mengikuti alunannya umat. Paduan suara yang mengikuti umat. Padahal jadinya. harusnya umat dan organis itu sudah punya temponya Lagu kan. itu harusnya kalau saya ingat saya ya adalah ambillah Tuhan bersama. Tapi karena umat bernyanyi lambat jadi ke bawah lambat. Betul. Nah, jadi kayaknya kalau kita misa semuanya pemakaman gitu loh. Requiem. Lambat bener. Ampunilah. sepakat nggak sih Mo kalau ternyata ada pandangan di gereja Katolik ini ada beberapa hal yang kecenderungannya itu terlalu tradisional, jadi membuat mungkin ada beberapa umat yang mulai punya pandangan, wah kita cari yang lain nih, mungkin yang lebih semangat atau mungkin bagaimana? Sepakat nggak sih? Jadi gini, pertama kita komentari dulu dunia hiburan ya. Dunia hiburan termasuk musik, tayangan-tayangan, Reels, TikTok. Itu tidak bebas nilai. Tidak bebas nilai. Tidak ada yang bebas nilai di dunia media ya. Dia pasti punya pesan. Kalau McLuhan bilang, the message is the medium, the medium is the message. Jadi pesannya itu ya mediumnya itu. Maka kita harus jeli melihat dengan kritis apa yang ditayangkan oleh media, apa yang ditawarkan oleh lagu. Ada begitu banyak lagu tayangan-tayangan yang membawa ideologi tertentu. Sekarang misalnya kalau kita lihat film-film buatan rumah produksi Netflix, diskualifikasi itu mulai agak aneh-aneh menurut saya. Jadi misalnya ideologi gender mulai ditampilkan di situ. Sekedar disclaimer, kita membahas kok tentang LGBTQ bla bla bla. Itu juga kita mention karena memang kita ada episode juga, dan mungkin beberapa tayangan streaming tadi itu mulai ada titipan tuh. Ada titipan LGBTQ ideologi gitu, itu ada yang maksud Romo itu ya kesana ya. Ada medium is the message, dan itu yang harus kita kritisi bareng-bareng ya. Tidak semua yang ditampilkan itu baik dan benar sesuai dengan ajaran iman. Maka kita sendiri harus kritis. Kita harus tahu iman kita dulu sebelum kita menikmati banyak hal itu. Sehingga kita bisa dengan jeli melihat apa pesannya. Dan yang kedua menurut saya harus ingat ya bahwa malaikat terang yang jatuh ke bumi itu, yang si putra terang yang namanya Mr. L itu, Mr. L ya, fallen angel, the fallen angel, itu bukan Luciana suster. Jadi betul. Bukan Juicy juga. Karena kalau Juicy itu grup band. Jadi dia karunianya tidak dicabut loh, karunia untuk memuji, karunia untuk untuk bermusik itu tidak dicabut. Mereka juga punya aliran-aliran musik tertentu, menciptakan karya-karya tertentu, tapi yang ideologinya satanik itu ada juga banyak. Ada banyak. Mungkin bukan expertise saya untuk berkomentar soal itu, tapi apa yang mau saya katakan, kita tahu dulu ajaran iman kita, baru kita secara jeli menikmati apa yang tersaji. Film, musik, apapun itu ya. Ngeri kan beberapa musisi juga dengan kostum-kostum yang juga menunjukkan bahwa anti-Christnya, simbolik. Bahkan mereka sudah tidak tersirat lagi. Tersurat, mereka sudah menunjukkan itu. Tersurat. Jadi untuk itu ya kita harus jeli ya.
Beberapa tayangan film tentu saja sangat baik ya. Ada serial The Chosen yang sangat keren. Ya, Kalau betul. Sudah bagus beres, banget. Iya. Nah, Season 5-nya season berapa sekarang? Season 6 kayaknya. lagi dibuatnya tuh Apa? season 5. Season 5 ya, season 5. Nah, itu juga keren, itu bisa mewartakan. Ya. Lebih dari itu misalnya nanti yang keren juga ini saya baru ketemu salah satu produsernya, Ko Edi Sulistyo, shout out to you. Nanti akan ada film Kuasa Gelap. Iya, Yes. betul. Akan tayang 3 Oktober. Itu dibuat dengan riset yang sangat Katolik oleh seorang imam Indonesia, eksorsis, yang berangkat dari kisah-kisah nyata. Jadi silakan lihat Kuasa Based Gelap. on true story itu. Ya. Ya, kita cuma lihat trailernya Iya. aja. Setidaknya Lukman Sari ya, Om risetnya, Lukman Sari. setidaknya Oh, oke. risetnya berdasar dari kisah-kisah nyata. Oh, oke. Dan dari tentu Mega saja Katolik. ada dramatisasi di sana dan di sini, tapi itu dikonsultasikan dengan seorang imam eksorsis asal Indonesia. Dan ini adalah satu film tayangan film horor dengan Sentuhan Katolik iman pertama Katolik. di Indonesia. Yang pertama, bukan sentuhan Katolik, itu memang film Katolik. Katolik. Oh ya, emang film Katolik berarti Film bisa Katolik. dibilang ya. Mo, tapi akhirnya kan kadang public figure yang disajikan dalam media segala macam. Ya. Taruhlah kita yang mungkin kita tingkat imannya bukan sudah tinggi, tapi kita mungkin lebih bisa mencari tahu. Tapi bagaimana dengan putra putri kita yang mengidolakan sosok-sosok yang nak jangan nak dia laki-laki tapi pakai stocking nak gitu. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek. Mau itu tidak bisa sedang sulit dibendung, Mo, karena banyak sekali sosok-sosok yang jadi idolakan padahal tersirat itu kan belum pandai dibaca oleh anak kecil gitu. Iya. Dan kita pun juga tanda kutip kalau mau mewartakan itu ke Iya. anak kecil kan pilih-pilih kata-katanya gitu ya. Iya. Gimana Mo dengan Makanya sekarang model parentingnya banyak orang sekarang bingung ya antara membebaskan atau mengontrol ya. Ya, betul. Jadi tegangan antara membebaskan dan mengontrol ini selalu jadi percakapan yang luar biasa. Tapi di zaman gadget serba gila, di zaman internet serba bebas tanpa sensor, Ya. tampaknya model parenting kita harus diubah. Banyak psikolog sekarang ini dan banyak jurnal-jurnal yang Romo baca tentang parenting itu mengusulkan Anda tidak boleh memberikan gadget sebelum anak usia 12 tahun dan anak tidak boleh main medsos sebelum 16 tahun. Oh, Oke. oke. Jadi silakan dipertimbangkan masukan dari para psikolog yang keren ini. Kalau anak butuh gadget untuk komunikasi, berikan flip phone. Oh, candy yang bar, Yang yang batangan. Oke. merek N itu. Iya. Anda masih ingat ya? Neneng, Gambarnya Kalau yang tangan. Sunda Iya, kan tangan. Connecting people. Connecting people. Terus mainnya ular kan. Iya. Itu kalau orang Sunda bilangnya mereknya Nokia. Padahal mah Nokia aja. Lah memang itu. Padahal kan yang flip Samsung juga ada. Iya. Sony Iya. Ericsson juga Ada ada. juga. Biasa. Dulu Gua kita masukin semua biar masuk. Hey, generasi Alpha, generasi Z. Yes. Zaman om-om ini HP-nya segede gini Yes. tau. Luar biasa. Ada Nokia antenanya. Engage. Ada Betul. antenanya. Ada antena. Luar biasa. Kalau Om Saif masih yang diputer. Nyari sinyalnya. Pakai kumparan. Pakai kompas. Jadi kalau Anda masih punya anak bawah usia, bawah umur, sebaiknya Anda berikan saja HP yang bisa SMS dan bisa telepon. That's all. Jangan beri smartphone. Oke. Ya. Karena smartphone ini kadang sometimes bisa membunuh Iya. anak-anak kita Iya, tanda kutip betul. secara mental ya. Apalagi juga Romo Koko kan bidang pelajarannya waktu lagi di Amerika adalah tentang apa namanya? Etika digital. Etika digital. Ini Digital ya, bukan genital ya. Iya, Digital. digital. Kalau Beda, Jenita berarti Romo Koko SPOG. SPOG, betul ya. Ya kan? Benar, nggak mungkin SCI apa SCI? Romo SPOG ya. Romo SPOG. Belum ada loh, Mo. juga Belum ada loh, Mo. Objin Cobalah, ya. cobalah. Jadi gimana Ada caranya? nggak Romo yang objin? Hah? Ada nggak sepengetahuan Romo yang objin? Mungkin di luar negeri ada ya. Oh, di luar negeri ada. Indonesia kita di belum ada ya, belum ya? Kayak nggak ngerti gue. Terus dia Yuk belajar lagi, gimana? yuk belajar lagi. Iya. Belajar lagi ya. Dulu Atau mau ini? biologi saya bagus banget dulu. Bagian reproduksi. Atau Romo mau jadi ini pastor tapi disatain sama pawang singa gitu Iya. misalkan. Gak, gue jadi pawang penguin aja. Tidak membahayakan. Romo, ini saya mau tanya tadi itu Ya. tentang kaitannya etika digital tadi ya, terutama dikaitin Ya. sama media sosial. Sekarang kan banyak akun-akun Katolik nih, ya, ataupun juga akun Protestan gitu Yes. ya, yang juga banyak ngasih semacam Apa tuh? pemaparan, Preaching? ataupun juga fact gitu, fun fact tentang gereja Katolik.
gimana ngebedain yang asli sama yang enggak mau? Ini kan juga repot nih. Lagian juga saat ini mungkin di gereja Katolik belum ada yang kurasi tanda kutip nih. Oh ini layak tayang, ini enggak gitu. Romo sering lihat dong pasti di Instagram Sebagai di TikTok pelaku gitu. nih. Ya, salah satu dari ciri kita hidup di zaman media sosial, kontrol terhadap kebenaran itu menjadi berkurang. Oh memang Itu resiko, Iya. resiko yang tidak bisa kita hindari. Seperti misalnya Romo pernah Romo coba diet dengan rempah-rempah itu ya. Wah. Jadi saya pergi ke Beringharjo. Diet dengan apa rempah-rempah, ada Kayak udang kapulaga, gitu-gitu. ada ya kayak Tampaknya gitu ya. berhasil sih. Long time ago. Oke. Jadi saya pergi ke Beringharjo, lalu ya berdasarkan tampilannya ada di internet, saya tulis, oh Bu, Ikuti. saya pesen ini. Lalu si ibunya yang jual jamu-jamuan itu dia ngomong, oh Mas, istrinya terlambat datang bulan ya. Bu, sebentar, ini jamu apa Bu? Bukan main, itu jamu untuk memperlancar datang bulan ternyata. Aduh. Lydia Untung Kandau si tuh ibu iklannya. ngomong. Untung si ibu ngomong. Kalau enggak main Kalau bungkus. enggak main bungkus gua minum, gua lancar. Gua datang matahari. Jadi sekarang kontrol terhadap kebenaran ini sulit sekali untuk dilakukan, Iya. termasuk juga konten-konten yang tampaknya religius. Maka bagi saya kitalah yang pandai-pandai untuk mengkurasi ya. Kita punya shout out to katolisitas.org. Oh. Sekali lagi Pak Stefanus dan Bu Ingrid ini adalah dua awam Katolik, Oh, awam ya? teolog awam Katolik lulusan Madison di Wisconsin state-nya, waktu itu di Amerika, tinggal lama beliau di sana, dan mereka berusaha mengemas kebenaran ajaran iman Katolik dalam situs yang namanya katolisitas.org. Katolisitas.org. Jadi silahkan cari referensi, bisa di sana. Oke, juga kita punya website resmi KWI yang juga punya konten-konten tentang pengajaran-pengajaran iman, namanya Sesawi ya. Oh, Sesawi. Bisa cari Sesawi, buka Google. Dari dua sumber itu saya pikir itu sudah sangat cukup terpercaya itu ya. Tentu saja kalau bisa bahasa Inggris bisa buka USCCB, di sana ada link beberapa tentang yang konten-kontennya dapat kita percaya. Tentu saja kalau setidaknya ada figur Romonya sebagai perwakilan dari hierarki yang menjamin kebenaran gereja, kemungkinan kontennya bisa dipercaya. Kemungkinan ya. Jadi Anda bisa coba ya. Romo Koko juga sangat bisa dipercaya. Tetap jualan. Follow dulu Iya dong. dong. Tapi jangankan Romo Koko mau jualan di sini. Rumah Noni jualan di sini minta follower naik aja susah. Apa ya? Follower Instagram. Apa ya? Iya. Yo, follow Instagramnya ya. Follow Instagram Subscribe Noni. juga, jangan lupa, udah banyak subscriber. Iya, Tapi lumayan. Instagramnya kita kurang laku mau. Oh, Instagram ada berapa? Apanya? Followers. Kita mulai dari minus. Iya, kita deposit. belum ada ya follower. Ada tapi followernya. nggak banyak. Apa nama Instagramnya Rumah Noni? Rumah Noni kita ya. Noni. Rumah Noni. Rumah Noni. Ya. Iya. NONY. Oke, Ya. kalau tembus 1 juta jadi Romo Katolik. Koko. Kirain mau ada yang kedua. Ternyata jadi Katolik. Kayaknya Sony benar-benar nunggu privilege tanggal 5 September mau nanti. Gitu Saya nggak sangka keimanan saya ditunggu dari sosial media. Mau ini karena keterbatasan Oke. waktu. Sebenarnya Sure. banyak sekali yang mau kita obrolin. Tapi at the end kita kalau sekarang nih gue sedang bukan terganggu ya, tapi banyak teman-teman gue yang mulai menanyakan dengan adanya perubahan yang semasif ini, perubahan etika, perubahan perilaku orang. Ada juga berita tentang akan ada mega trust. Wah. So it's gonna be a huge earthquake. Mo, apakah kita boleh menafsirkan tanda-tanda akhir zaman sekarang kita Mo? Apakah kita sebagai orang percaya yang waktu, bahkan dikatakan ya nggak ada yang tahu kapan. Tapi kita membaca ini Mo, perubahan LGBT, kemudian gejala alam, bla Lalu bla bla. juga transfer segala macam scan Teknologi sekarang, bahkan. ya kan? Mo, kita sedang menuju kemana sekarang Mo? Kalau kita pakai kacamata fatalisme, segala sesuatu itu akan kita pandang sebagai negatif. Dan yang namanya akhir zaman, hari Tuhan, kedatangan kedua, kalau kita pandang secara fatalis, itu hati-hati kita akan jatuh pada nihilisme.
Nihilisme itu ya segala sesuatu Kamu. sia-sia, tidak punya makna gitu ya. Nol, nihil. Nol, nihil. Jadi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan. Nah, Karena sabda Tuhan jelas, be not afraid, non abiate paura. Di mana ada ketakutan, tidak ada cinta kasih. Ketakutan itu membunuh cinta kasih. Maka alih-alih kita diafirmasi oleh ketakutan-ketakutan dan kecemasan yang belum tentu terjadi, saya rasa undangan dari Megatrust, isu perubahan iklim, teknologi. isu perubahan manusia yang datang dari teknologi, semua mengundang kita untuk berefleksi. Di mana Yesus kuletakkan dalam hatiku secara personal dan secara komunal? Maka pertanyaannya, kalau kita di mana Yesus kuletakkan, itu membuat kita punya harapan, tidak menjadi nihilis. Ya. Karena kalau kita selalu berpikir ke arah yang menakutkan, nanti kita lama-lama tidak jadi fungsional loh. Ya toh? Iya. Hidup dalam ketakutan lama-lama nanti. Iya, nanti kita akan disfungsional. Jadi disfungsi itu bukan hanya soal yang itu. Disfungsi Disfungsi. maksudnya kan. Ini ada anak-anak yang dengar Nggak apa-apa. Disfungsi E itu. Iya. Jadi bukan hanya disfungsi E itu, tapi ada disfungsi yang lain yang membuat kita gagal mewujudkan potensi kita sebagai anak-anak terang. Iya. Saya pesan, karena ini udah di ujung podcast kan. Iya. Saya pesan untuk kita semua, jangan biarkan dirimu dilahap oleh ketakutan dan kecemasan yang tidak berdasar. Kristus bangkit itu bukan karena orang-orang takut dan cemas. Dia bangkit karena cinta yang mengalahkan ketakutan, bahkan mengalahkan ketakutan akan maut. Maka bawa Yesus, di mana Yesus kau taruh dalam hatimu dan dalam komunitasmu. Mari kita bertanya secara dewasa pertanyaan ini. Karena sekali lagi kita bisa pakai banyak sekali topeng. Anda bisa jawab baik-baik, Yesus kuletakkan di sini, di sini, Ya, itu saya. di sini. Yang kanan, persis. Iya. Kasihan ya Tuhan ditatonya di sini ya. Mau. Dekat. Makanya saya nggak boleh terlalu gemuk, takut cabi. Yesusnya jadi cabi ya. Ya, saya segini ampun. aja, takutnya cabi. Tapi nanti lu tua itu lentur mukanya nih. Kalau saya sengaja, saya nggak Iya. taruh muka Yesus, saya taruh salibnya. Oh, Tapi salib ya. Ini reminder tiap berat badan saya bertambah, salibnya ikut bertambah. Iya. Berat, luar Benar. biasa. Makanya yang saya latih tangan kanan terus mau biar tetap segini. Walaupun saya peot ke kiri, tangan saya Jadi selalu berakar dalam Yesus sang pokok anggur sejati. Bertekun dalam doa. Membaca firman kitab suci dan dihakimi oleh firman itu. Ya. Berkomunitas secara matang dan dewasa. Maka harapan saya kita tidak dimakan, dilahap oleh ketakutan-ketakutan dan kecemasan. Kita melihat masa depan bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, Iya. tapi sebagai sarana untuk mewartakan Kristus bangkit. Dia hidup, Kristus vivid, dia sungguh hidup. dan yang gue baca di TikTok ya, bahwa memang quotes yang paling banyak ada di Alkitab, do not afraid, itu adalah satu apa Statement statement yang selalu ada ya. di Alkitab itu paling banyak itu jangan takut. Jangan takut, Benar. karena selama kita masih bernafas, kita menyebutkan nama Allah kok. Justru kita takutnya ketika kita lagi bernafas tiba-tiba enggak mau. Itu kan ngeri. Lu tahu Besok nggak? Tuhan bilang berjaga-jagalah. Lu Ya tahu kan? nggak? Ini nama Allah yang kudus dalam tradisi Ibrani yang tidak boleh diucapkan, Yahweh, Ya. nama Allah. Tapi kalau orang Israel baca tulisannya YHWH, itu nggak boleh baca saking kudusnya. Jadi dibacanya Adonai, Elohim. Adonai Elohim. Dia nggak boleh langsung baca Yahweh. Yahweh ini begitu istimewanya karena ini replikasi konsonan dan vokal yang kalau dibaca, digabung, itu memungkinkan kita untuk mereplika nafas manusia. Iya. Nah, Jadi lidah kita nggak akan sampai langit-langit kalau kita baca Yahweh Dengan secara benar, benar. ya. Ya. Jadi seperti orang bernapas. Jadi Anda bayangkan dengan kagum, nama Allah itu hadir di dunia ketika Anda dilahirkan. Yahweh, dengan nafasmu. Dan nanti ketika engkau menutup matamu, engkau juga akan pergi ke surga dengan nama itu. Nafas terakhirmu itu adalah nama Allah.
nafas pertama yang kau tarik adalah nama Allah. Maka tidak ada alasan untuk takut sebetulnya. Karena apapun hidup dan mati, kata Santo Paulus, adalah keuntungan. milik Kristus. Terima kasih, Pastor. Biasanya setelah homili apa? Amin. Amin. Iya, dia intonasi nutup homili sih. Iya, intonasi Habis tutup homili. kolekte. Ya, oke. Siap-siap dulu nih. Ada barcode nggak? Pastor Koko, terima kasih sekali. Kita tepuk tangan dong buat Pastor Koko dong, sudah jauh-jauh dari berkarya di mana tadi, Pak? Palembang. Hari ini ada kesempatan ke sini. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi datang lagi ke Bandung ya. Biar kunjungan balik. Biar kita yang kesana. berangkat. Oh iya. Biar kita main ke sana. Biar kita main ke sana. Makan pempek. Nanti kita kunjungan balikmu, doakan saja. Ya, oke. Ya jam 4 lah, 4 jam lagi. Oke, Tuhan berkati ya. Ya, terima Oke. kasih. Terima kasih Pastor Koko. Koko. Untuk umat sekalian, terima kasih sudah menyaksikan Rumah Noni, Sony pamit. Dan kalau ada kesalahan-salah kata, perbuatan, atau ketawa kami kebanyakan, mohon diampuni. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Tuhan sayang padamu. Bye.